bangun ruang sisi datar. Halo semua, kembali lagi bersama pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Hari ini kita akan mempelajari mengenai volume bangun ruang sisi datar. Ayo, ingat-ingat kembali bahwa kemarin kita telah mempelajari macam-macam bangun ruang sisi datar dan juga luas dari permukaan bangun ruang sisi datar, mulai dari kubus, balok, limas, dan juga prisma. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan mempelajari volume bangun ruang sisi datar. Pastinya kamu pernah ingin membungkus sebuah barang ke dalam kotak kado. Dan bagaimana ya barang-barang yang ingin dimasukkan ke dalam kotak kado tersebut muat dan juga tepat dimasukkan ke dalam kotak kado itu? Coba tuliskan bagaimana biasanya kamu melakukannya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana banyak barang bisa masuk ke dalam sebuah kardus? Atau bagaimana banyak kardus bisa masuk ke dalam sebuah mobil box? Dan juga kado-kado yang diisi oleh barang-barang, bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk? Dan akuarium yang diisi oleh air, batu, ikan, dan benda-benda lainnya, bagaimana ya benda-benda tersebut bisa dimasukkan ke dalam sebuah tempat ataupun ke dalam barang-barang tersebut? Fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya sebuah volume. Volume tersebut dimiliki oleh benda-benda, termasuk volume dari bangun ruang sisi datar. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan volume dari bangun ruang sisi datar? Volume merupakan ukuran ruang 3 dimensi yang ditempati oleh sebuah objek, baik padat, cair, maupun gas. Sehingga volume dari bangun ruang sisi datar adalah ukuran ruang dari bangun ruang sisi datar. Pertama, volume dari kubus. Coba perhatikan susunan dari kubus-kubus satuan berikut ini. Ketika dihitung dan disusun, maka berjumlah 27 kubus satuan. Satuan dimaksudkan untuk ukuran rusuk atau sisi yang sama dalam satuan sentimeter. Sehingga dengan memperhatikan ilustrasi tadi, kita melihat bahwa sebuah kubus bisa diisi sebanyak 27 dari satuan kubus. Sehingga ruang pada kubus tersebut bisa diisi sebanyak 27 satuan dari kubus. Sehingga kita bisa katakan bahwa volume dari kubus tersebut adalah 27 cm kubik. Lalu, bagaimana jika satuan-satuan di dalam kubus tersebut ada banyak atau ada banyak kardus kubus yang membentuk kubus tersebut? Bagaimana cara menghitung dan mengetahui volumenya? Kita bisa menghitung volume dari kubus dengan memperhatikan jumlah dari setiap rusuknya, yaitu pada gambar tersebut terlihat bahwa rusuknya yaitu panjang 3 kubus satuan, lebar 3 kubus satuan, dan tinggi juga 3 kubus satuan, sehingga memiliki rusuk yang sama. Dan kita bisa mentotalkan jumlah dari kubus satuannya, yaitu sisi dikali sisi yang sama, yaitu 3, sehingga menghasilkan volumenya 27. Dari sini, kita tidak perlu menghitung kubus satuannya satu-satu. Kita hanya perlu mengetahui berapa panjang dari rusuk kubus tersebut, sehingga kita bisa mengalihkannya untuk mendapatkan volume dari kubus.
Coba perhatikan kembali, dengan rusuk sepanjang 8 satuan kubus, maka untuk volume dari kubus tersebut adalah 8 dikali 8 dikali dengan 8, yaitu rusuknya sama panjang. Sehingga volume dari kubus tersebut adalah 512 atau perkalian dari setiap rusuknya. Sehingga didapatkan volume kubus untuk rusuk yang sama yaitu S, maka volume kubusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Mari kita simak contoh berikut ini mengenai wadah yang berbentuk kubus dari kayu. Pada soal tersebut, kita diminta untuk mengkombinasikan kotak kecil pada kotak besar. Sehingga untuk volume kubus besar dan volume dari kotak kecilnya, yaitu volume kubus besarnya 8000 cm3, volume kotak kecilnya 125 dan volume kotak kecilnya adalah 512 cm3. Sehingga alternatif pertama kita bisa menggunakan kubus 5 cm seluruhnya, sehingga volumenya penuh tanpa sisa. Lalu untuk alternatif 2, kita bisa gunakan kubus 8 cm seluruhnya, sehingga masih tersisa ruang. Dan untuk alternatif 3, maka akan selalu ada sisa ruang jika digabungkan antara 5 dan 8. Selanjutnya, balok. Balok berbeda dengan kubus karena balok memiliki panjang yang berbeda dengan lebar dan ditambah dengan adanya tinggi. Perhatikan untuk susunan setiap kubus satuan. Maka untuk volume balok kita perlu untuk mengalihkan berapa satuan panjangnya, berapa satuan lebarnya, dan juga berapa satuan dari tinggi balok tersebut untuk mendapatkan volume dari balok. Dari panjang, lebar, dan tinggi, kita peroleh volume dari balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi dari ukuran balok tersebut. Perhatikan contoh berikut ini, bahwa Andi ingin membuat kotak penyimpanan berbentuk balok dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Untuk menyelesaikannya pada alternatif pertama, Andi membiarkan bagian atasnya terbuka sehingga volumenya adalah 9000 cm3. Sedangkan untuk alternatif kedua, Andi mengurangi tinggi kotak sehingga kotak tetap memiliki tutup. Selanjutnya, volume prisma. Volume prisma bisa kita dapatkan dari menyamakan dengan adanya balok. Perhatikan ketika sebuah balok kita belah menjadi 2 berdasarkan diagonal, maka akan mendapatkan 2 buah prisma beralaskan segitiga. Prisma ini memiliki tinggi yang sama dengan balok tadi karena kita membelahnya dengan diagonal samping. Sehingga kita dapatkan bahwa volume prisma adalah setengah dari volume balok. Sehingga volume prisma setengah dari volume balok, sehingga diperoleh volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Perhatikan contoh berikut ini, bahwa sebuah akuarium hias berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan ukuran 5 cm dan tinggi 20. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Terlebih dahulu kita mencari luas alas, lalu kita mencari volume penuh dari akuarium tersebut, yaitu 750 akar 3 cm3. Lalu untuk penyelesaiannya pada alternatif pertama, air setengah tinggi, sehingga kita menghitung setengah dari volume seluruh air yang ada di akuarium. Untuk alternatif kedua, kita akan menghitung 3/4 dari volume air atau 3/4 dari tingginya.
Selanjutnya, volume dari limas. Perhatikan bahwa kita bisa membentuk limas dari sebuah kubus, yang mana kubus bisa kita belah menjadi beberapa limas. Berikut contohnya. Kita bisa membelah kubus menjadi 6 buah limas yang sama besar, dengan tingginya adalah setengah dari tinggi kubus yang kita belah. Dari aktivitas tersebut diperoleh volume dari limas sama dengan setengah dari volume kubus, dan kita peroleh volume dari limas adalah 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali 2 kali tingginya. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali dengan tinggi limas. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menjawabnya, kita ketahui bahwa Rani memiliki kardus yang memiliki sisi 20 cm, sehingga bentuk kardusnya adalah persegi. Dari persegi ini, kita akan membentuk sebuah limas, sehingga untuk penyelesaiannya, kita akan menggambarkan limas yang cukup pada kardus tersebut dengan menggambarkan jaring-jaring dari limas. Dalam menentukan jaring-jaring, kita perlu memperhatikan bahwa sisi alas ditambah dengan 2 tinggi dari segitiganya tidak boleh lebih dari 20 cm, sehingga ada beberapa kemungkinan yang dapat terbentuk. Kita akan selesaikan salah satu bentuk kemungkinannya, yaitu untuk sisi alas 6 cm dan tinggi juga 6 cm. Kita akan peroleh bahwa alasnya memiliki panjang 6 dan tingginya yaitu 6 cm. Kita juga harus mencari tinggi dari limasnya, sehingga mendapatkan tinggi limasnya adalah akar 27 cm. Dari ukuran ini, kita bisa mendapatkan volume dari limas, yaitu 1/3 luas alas dikali tinggi dari limas, sehingga diperoleh volume dari limasnya adalah 62,4 cm kubik. Sekarang coba kamu hitung untuk kemungkinan ukuran-ukuran lainnya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai volume bangun ruang sisi datar. Terima kasih.